Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan pendapat orang yang menyatakan ilmu dunia dan akhirat harus seimbang? Bagaimana pendapat orang yang menyatakan bahwa ilmu dunia dan akhirat? Sebagian orang yang mengatakan ilmu dunia harus seimbang dengan ilmu akhirat, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupa bagianmu dari dunia. Ayat ini, ayyuhal ikhwah, sama sekali tidak menunjukkan bahwa antara akhirat dengan dunia harus seimbang. Bahkan ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa akhirat harus lebih dikedepankan, harus lebih porsinya lebih banyak daripada dunia. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sibukkanlah kamu dengan akhirat, ya. Perbanyaklah porsimu dengan ilmu agama dan akhirat, tapi jangan lupa dunianya. Ya. Jangan dibalik. Perbanyaklah dunia, mempelajari ilmu dunia, ya. Prioritaskan ilmu dunia, jangan lupa akhiratnya. Ini kan sekarang, ya, sibukkan dengan ilmu dunia, kemudian dan sebagainya, jangan lupa akhirat. Ayat mengatakan jangan kamu lupakan dunia. Artinya prioritaskan tetap kepada akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Karena Islam tidak menginginkan agar kita hanya beribadah saja, meninggalkan dunia, meninggalkan mencari kerja, ya, tidak mencari kerja, pengangguran, tidak. Islam tetap memerintahkan kepada kita agar kita tetap, ya, untuk mengambil dunia, tapi secukupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairu wa abqa." Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karenanya, ya, pemahaman bahwasanya akhirat dan dunia ini harus seimbang, ini adalah keliru. Baik dari sudut ayat pun keliru, dan dari segi praktek pun tidak mungkin. Kita tanyakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa akhirat dengan dunia harus seimbang. Apakah dalam prakteknya mereka dapat seimbang? Dalam prakteknya mereka akhirat lebih tipis, dunia lebih banyak. Lalu mengatakan harus seimbang. Bagaimana? Ya, jadi ini tidak benar. Pemahaman bahwa akhirat dan dunia harus seimbang ini adalah tidak benar. Bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu khairu wa abqa." Wallahu a'lam. Yang berikutnya, apakah boleh kita mengambil ilmu melalui situs dari sosial tersebut? Menuntut ilmu ada dua cara. Yang pertama, belajar kepada seorang ustaz. Belajar langsung kepada seorang ustaz. Baik dengan menghadiri majlisul ilm, atau daurah, atau pesantren, atau yang lainnya. Dan ini ayyuhal ikhwah, cara yang lebih bagus. Karena belajar kepada ustadz banyak manfaatnya. Satu, belajar kepada seorang ustadz lebih selamat dari kesalahan. Kalau kita belajar langsung otodidak dari Facebook, internet, betapa banyak orang yang belajar dari internet sehingga salah paham. Bukankah banyak saudara-saudara kita yang belajar dari internet sehingga terbawa pada pemikiran takfir, mengkafirkan para pemerintah, mengkafirkan dan sebagainya, karena gara-gara belajar dari internet, tidak belajar kepada seorang ulama, seorang ustadz yang mumpuni. Ya, karena dia otodidak, memahami sendiri. Siapa yang menjamin bahwa pemahaman kita mesti benar? Yang kedua, belajar kepada seorang ustadz itu lebih mudah dan lebih cepat. Ya, coba bayangkan kalau kita belajar fikih misalkan. Kalau kita belajar sendiri, buka sendiri, akan membutuhkan waktu yang lama.
Oh, pendapat Syafi'i begini, pendapat Imam Ahmad begini. Itu membutuhkan waktu yang lama. Berbeda kalau kita belajar kepada seorang ustadz. Ustadz seakan-akan telah menyiapkan hidangan kepada kita. Ustadz mengatakan masalah ini diperselisihkan menjadi 3 pendapat. Yang pertama begini, yang kedua begini, yang lebih kuat ini. Enak kan? Nah, itu beberapa manfaat. Adapun cara yang kedua, belajar ilmu itu adalah dengan cara tidak langsung. Baik dengan kaset, baik dengan video, baik dengan radio, baik dengan majalah. Dan ini boleh digunakan, tapi tetap cara yang pertama adalah lebih bagus dan jangan ditinggalkan. Seandainya tidak ada keutamaan dalam belajar langsung dalam majlisul ilm kepada seorang ustaz, kecuali kita mendapatkan keberkahan dalam majlisul ilm, tentu itu lebih utama. Seandainya kita belajar sendiri, misalkan membaca kitab di rumah, apakah kita mendapatkan keutamaan majlisul ilm yang disebutkan oleh Allah dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, ya, mereka membacakan dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, kecuali akan turun rahmat Allah, dikelilingi para malaikat. Allah menyebut mereka di sisi para malaikatnya. Apakah ini ada pada cara yang kedua? Enggak ada. Dan manfaat yang lain tatkala kita berkumpul dalam majlisul ilm, seperti tadi saya katakan, kita bertatap muka, bertemu dengan saudara kita, yang itu dapat menumbuhkan dan memperkuat keimanan kita dan menjadikan kita tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih bagi mereka yang asing di tengah masyarakatnya, yang dikucilkan di tengah masyarakatnya. Maka bertemu dengan saudara-saudara mereka dalam majelis seperti ini sangat penting. Oleh karenanya, boleh-boleh saja antum mengambil ilmu dari internet atau yang lain, tetapi yang pertama, jangan lupakan cara yang pertama, yaitu belajar kepada seorang ustaz. Ya, jangan cuma hanya mengambil ilmu dari internet saja tapi nggak mau belajar kepada ustaz. Ini keliru. Yang kedua, kalau kita mau mengambil belajar dari internet, maka carilah dari situs-situs yang baik. Karena tidak semua yang di internet itu baik. Kita harus pandai-pandai memilih. Ya, cari website ustaz-ustaz atau ulama-ulama yang memang dikenal baik akidahnya, baik manhajnya, baik akhlaknya. Karena perlu saya ingatkan di sini, banyak sebagian dan orang-orang yang menyimpang itu karena belajar dari internet atau tidak. Ambil, bagus ini. Padahal ternyata berbau memasukkan pemikiran-pemikiran yang sesat. Jadi ini perlu diperhatikan. Wallahu a'lam. Sekarang kita boleh terima dalam Facebook yaitu mengalami Facebook atau apalah yang di internet itu adalah masalah dunia. Dan kaidah kita di dalam masalah dunia, asal dalam masalah dunia itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Berbeda dengan masalah agama, maka asalnya adalah haram sampai ada dalil yang mencontohkannya. Dan kita tidak mengingkari tentang perkembangan dunia. Kita tidak mengingkari perkembangan teknologi yang ada. Oleh karenanya, sikap terhadap teknologi yang ada dibagi oleh para ulama menjadi 4. Ada kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita menerima semua teknologi yang baru. Baik teknologi tersebut adalah teknologi yang bermanfaat atau yang membahayakan. Kita terima semuanya. Dan ini tidak benar. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, kita tolak semuanya. Teknologi yang baru kita tolak semuanya, baik yang bermanfaat atau yang madarat. Ini pun tidak benar. Kemungkinan yang ketiga, kita memanfaatkan yang buruk dan meninggalkan yang baik. Ini pun gak benar. Maka tidak mungkin dalam menyikapinya kecuali hanya satu cara, yaitu yang terakhir.
kita mengambil alat teknologi yang baik dan meninggalkan yang buruk. Maka alat-alat teknologi yang baru, baik Facebook, internet, radio, atau yang lain, apabila hal itu memuat yang baik, kita ambil. Tapi kalau itu memuat yang jelek, maka kita tinggalkan. Itulah cara yang adil di dalam menyikapi alat-alat teknologi modern yang berkembang pada zaman kita sekarang ini. Allah.